Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian untuk hari Sabtu 9 Mei 2020 mengatakan, sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Mazmur 31 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Baru-baru ini seorang pasien sembuh dari COVID-19 berkata, sulit dipercaya bahwa hanya dalam beberapa hari kesehatan saya memburuk hingga tingkat ini. Begitu kata Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, seperti dilansir oleh National Public Radio NPR pada hari Senin 4 Mei lalu. Saya ingat merasa begitu frustrasi. Saya tidak mengerti mengapa kondisi saya tidak menjadi lebih baik. Bahkan ada saat-saat terburuk ketika mereka memikirkan kemungkinan 50-50 apakah harus meletakkan selang di tenggorokan saya. Boris Johnson juga membongkar fakta jika para dokter yang merawatnya pun tidak yakin dirinya bisa sembuh. Mereka bahkan telah menyiapkan strategi untuk mengumumkan kematiannya. Dan Boris Johnson berjuang melawan virus corona melalui perawatan yang intensif. Akhirnya Boris beruntung. Dia dinyatakan sembuh dari COVID-19. Sebagai rasa syukurnya, ia memberi nama putranya yang baru lahir, Wilfred Laurie Nicholas Johnson. Nama itu merupakan bentuk penghormatan kepada kedua dokter yang merawatnya, Nick Price dan Nick Hart. Dalam nas renungan Mazmur 31 ayat 4 ini, Daud berada dalam situasi yang amat sulit. Dia berhadapan dengan aniaya besar, terperangkap dalam jaring musuh. Kenalan-kenalannya pergi dan lari daripadanya, membiarkannya berjuang sendiri melawan musuh-musuhnya. Daud menegaskan, satu-satunya perlindungan baginya ialah hanya dari Tuhan saja. Tempat perlindungan, gunung batu, kubu pertahanannya. Daud menyatakan bahwa ia mengenal tangan Tuhan yang luar biasa dan penuh kuasa. Entah hidup atau mati, Daud menyerahkan dirinya kepada Tuhan, mengatakan, ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku. Sebagaimana dia tulis dalam ayat 6. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertahun-tahun kemudian Yesus juga menghadapi persepakatan jahat serupa dengan Daud. Boleh kita baca dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 53. Murid-muridnya meninggalkan dia. Markus 14 ayat 50. Saat tergantung di kayu salib, setelah semuanya selesai, Yesus berseru mengucapkan kepercayaan pemazmur, mengatakan, ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku. Lukas 23 ayat 46. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi berbagai masalah yang datangnya silih berganti.
masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah studi atau perkuliahan, sehingga Anda selalu menghadapi pergumulan, dan kita semua menghadapi kesulitan yang sama saat ini, terpaan pandemi coronavirus COVID-19. Pembatasan sosial berskala besar, sehingga kita tidak bisa mengerjakan segala sesuatu pekerjaan kita sebagaimana biasanya. Saudara-saudara, sekarang ini kita bersama-sama menghadapi kesulitan itu. Hidup kita kadang-kadang seperti perempuan yang hendak melahirkan anak, sakit bersalin. Ada masa yang sangat sulit selama 9 bulan. Dia harus bertahan. Kalau dia putus asa, apa yang terjadi? Dia tidak akan mendapatkan si buah hati, anak yang akan dilahirkannya dengan sehat. Dia harus bertahan dan tetap bertahan melewati masa-masa sulitnya. Mau yakini bahwa di dalam kesulitan itu Tuhan menolongnya dan menguatkannya. Kemudian setelah anak yang dia tunggu lahir dan sehat, betapa dia berbahagia, meneteskan air mata bahagia. Saudara-saudara, apa yang kamu pikirkan sekarang tentang kesulitan yang kamu hadapi? Apa yang kita pikirkan sekarang tentang kesulitan yang sedang kita hadapi ini? Kalau kita sekarang berada di dalam keadaan sulit, secara khusus karena terpaan COVID-19 di rumah saja, apakah saudara terhambat untuk bersyukur dan melayani Tuhan? Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus sangat dekat kepada kita. Walau di saat-saat Dia kita rasa jauh, sebenarnya Dia dekat. Percayalah saudara, Ia dekat. Ia bukit batu, benteng pertahanan. Dia layak diandalkan untuk membimbing dan menuntun kita. Tuhan tidak membiarkan kita kalah dan malu. Ia memberikan kelepasan kepada kita. Karena itu saudara-saudara, sudahkah Anda menyerahkan hidup dan kehidupan Anda ke tangan Tuhan? Sebagaimana pemazmur, sebagaimana Yesus, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Mengikuti cara Daud beriman, mengikuti cara Yesus beriman, maka Tuhanlah yang menuntun, membimbing, menyelamatkan kita. Dia bukit batu, kubu pertahanan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus, kami sungguh terhibur saat mengetahui bahwa Yesus berdoa mengutip Mazmur 31. Sebab Engkaulah Tuhan bukit batu dan pertahanan, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing orang percaya, sebagaimana membimbing pemazmur dan membimbing Yesus.
Ya Tuhan, kami jemaat-Mu, di tengah ragam kesulitan yang kami hadapi sekarang, secara khusus karena terpaan pandemi coronavirus COVID-19, Engkaulah bukit batu dan pertahanan kami. Dan oleh karena nama-Mu, tuntun dan bimbinglah kami jemaat-Mu, bangsa kami Republik Indonesia di bawah pimpinan Bapak Presiden kami, Joko Widodo, dan seluruh dunia serta isinya. Berilah kami selamat. Engkaulah bukit batu dan perlindungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.